Ketetapan nomor 22/01/16/29 garis miring PAPU titik DPR strip DPRD garis datar 22 Romawi tahun 2024 demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir menjatuhkan ketetapan dalam perkara perselisihan hasil pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD tahun 2024 sebagai berikut. Menimbang A, bahwa Mahkamah Konstitusi telah menerima permohonan bertanggal 23 Maret 2024 yang diajukan oleh Partai Persatuan Indonesia atau Perindo yang diwakili oleh Haritanu Sudibyo dan seterusnya berdasarkan surat kuasa khusus pada tanggal 21 Maret 2024 memberikan kuasa kepada Tama Satria Langkun dan kawan-kawan dan seterusnya dianggap diucapkan. Huruf B sampai dengan huruf C dianggap diucapkan. Bahwa dalam persidangan tersebut, pemohon mengajukan permohonan penarikan atau pencabutan perkara nomor 22 dan seterusnya yang disampaikan oleh kuasa hukum di hadapan persidangan. Penarikan atau pencabutan perkara dimaksud juga disertai dengan surat kepada Ketua Umum DPP Partai Perindo dan seterusnya, dengan alasan yang pada pokoknya ingin berkonsentrasi pada persiapan pilkada di Kabupaten Bualemo. Huruf E dan seterusnya dianggap diucapkan huruf F. Bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana dikemukakan pada huruf D dan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf E di atas, rapat permusyawaratan hakim pada tanggal 15 Mei tahun 2024 telah berkesimpulan terhadap permohonan penarikan atau pencabutan perkara tersebut beralasan menurut hukum dan pemohon tidak dapat mengajukan kembali permohonan akuo serta memerintahkan kepada Panitera Mahkamah Konstitusi mengembalikan salinan berkas permohonan kepada pemohon. Huruf G dan seterusnya dianggap diucapkan huruf H, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum huruf A sampai dengan huruf G di atas, Mahkamah menilai tidak perlu menyelenggarakan persidangan untuk mendengar jawaban termohon, keterangan pihak terkait, keterangan Bawaslu karena dinilai tidak ada relevansinya. Mengingat angka 1 sampai dengan angka 5 dan seterusnya dianggap diucapkan. Menetapkan 1 mengabulkan penarikan permohonan pemohon, 2 menyatakan permohonan pemohon dalam perkara nomor 22 dan seterusnya 2024 dianggap diucapkan. Mengenai permohonan pembatalan keputusan Komisi Pemilihan Umum nomor 360 tahun 2024 tentang penetapan hasil pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden, anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kota secara nasional dalam pemilihan umum tahun 2024 sepanjang perolehan suara anggota DPRD Kabupaten Bualemo di daerah pemilihan Bualemo 2 ditarik. 3 menyatakan pemohon tidak dapat mengajukan kembali permohonan aku. 4 memerintahkan Panitera Mahkamah Konstitusi untuk mencatat perihal penarikan permohonan nomor 22 dan seterusnya tahun 2024 dianggap diucapkan dalam buku registrasi perkara konstitusi EBRPK dan mengembalikan salinan berkas permohonan kepada pemohon. Demikian diputus dalam rapat putusan hakim yang dihadiri 9 hakim konstitusi yang nama-namanya dianggap diucapkan pada hari Rabu tanggal 15 bulan Mei tahun 2024 yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 21 bulan Mei tahun 2024 selesai diucapkan pukul 9:39 waktu Indonesia Barat oleh 9 hakim tersebut dengan dibantu oleh Jeffrey Porkonanta Tarigan sebagai panitera pengganti serta dihadiri oleh para pihak. Dilanjut perkara 139. Petikan putusan nomor 139 garis datar 01 1729 garing PS PHPU DPR DPRD 22 tahun 2024 demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia 1.1 yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir sebelum menjatuhkan putusan akhir menjatuhkan putusan setelah perkara perselisihan hasil pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah tahun 2024 diajukan oleh Partai Persatuan Pembangunan yang diwakili oleh Haji Muhammad Mardiono dan Haji Arwani Thomas sebagai PLT dan seterusnya dalam surat kuasa khusus tanggal 20 Maret 2024 memberi kuasa kepada dan seterusnya dianggap diucapkan selanjutnya disebut sebagai pemohon terhadap Komisi Pemilihan Umum berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 29 April 2024 memberi kuasa kepada Hidrin Alim SHMH dan kawan-kawan seterusnya dianggap diucapkan selanjutnya disebut sebagai termohon
Partai Nasional Demokrat yang diwakili oleh Dr. Surya Paloh dan Hermawi Taslim sebagai Ketua Umum dan Sekretaris dan seterusnya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 24 April 2024 memberi kuasa kepada Regnaldo Sultan SH MHMM dan seterusnya yang seterusnya dianggap dibacakan selanjutnya disebut sebagai pihak terkait. 1.2. Membaca permohonan pemohon, mendengar keterangan pemohon, membaca dan mendengar jawaban termohon, membaca dan mendengar keterangan pihak terkait, membaca dan mendengar keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum, memeriksa alat bukti pemohon, termohon, pihak terkait, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum. Duduk perkara dan seterusnya dianggap diucapkan. Pertimbangan hukum paragraf 3.1 sampai dengan 3.3 dianggap diucapkan. Menimbang bahwa menurut Mahkamah, permohonan pemohon sepanjang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Gorontalo Daerah Pemilihan Dapil Gorontalo 6 terdapat petitum yang tidak bersesuaian yang pertimbangan hukum selengkapnya akan dimuat bersama-sama dengan putusan akhir dalam perkara akuo. Dengan demikian, perkara akuo sepanjang DPRD Provinsi Dapil Gorontalo 6 tidak memenuhi syarat formil pemenuhan PHPU sehingga harus dinyatakan kabur. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas terhadap perkara akuo sepanjang DPRD Provinsi Gorontalo Dapil Gorontalo 6 sebelum menjatuhkan putusan akhir, penting bagi Mahkamah untuk menerbitkan petikan putusan sebagaimana amar putusan di bawah ini. 3.6 menimbang bahwa dengan telah diterbitkannya petikan putusan akuo, maka terhadap perkara akuo sepanjang DPRD Provinsi Gorontalo Dapil Gorontalo 6 tidak dilanjutkan ke sidang pemeriksaan pembuktian. Demikian terhadap permohonan pemohon, jawaban termohon, keterangan pihak terkait, dan keterangan Baswaslu serta alat para pihak sepanjang mengenai DPRD Provinsi Dapil Gorontalo 6 tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak terdapat relevansinya. Menimbang bahwa berkenaan dengan permohonan pemohon mengenai DPRD Kabupaten Gorontalo Utara Dapil Gorontalo Utara 2 yang juga terdapat dalam permohonan akuo akan dilanjutkan dalam persidangan pemeriksaan persidangan dengan agenda pembuktian. Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, dan Undang-Undang Pemilihan Umum. Mengadili sebelum menjatuhkan putusan akhir, menyatakan permohonan pemohon sepanjang DPRD Provinsi Gorontalo Dapil Gorontalo 6 tidak dapat diterima. Demikian diputuskan rapat permusyawaratan hakim yang dihadiri oleh 9 hakim konstitusi yang nama-namanya dianggap diucapkan pada hari Rabu tanggal 15 bulan Mei tahun 2024. Dalam hal ini, Hakim Konstitusi Arsul Sani menggunakan hak ingkar dalam memutus perkara akuo yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 21 bulan Mei tahun 2024 selesai diucapkan pukul 9:43 waktu Indonesia Barat oleh 9 hakim konstitusi tersebut dengan dibantu oleh Jepri Purkonanta Tarigan sebagai panitera pengganti serta dihadiri oleh para pihak. Dilanjut perkara nomor 148. Putusan nomor 148/01/01/29 DPR/DPRD 22 Romawi/2024. Demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir menjatuhkan putusan dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum anggota DPR dan DPRD tahun 2024 diajukan oleh Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang diwakili oleh A. Muhaimin Iskandar dan M. Hasanuddin Wahid sebagai Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal. Dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 21 Maret 2024 memberi kuasa kepada Dr. Subani SH.MH dan kawan-kawan, kesemuanya adalah advokat, kuasa hukum, dan seterusnya dianggap diucapkan. Selanjutnya disebut sebagai pemohon terhadap Komisi Pemilihan Umum berdasarkan surat kuasa bertanggal 29 April 2024 memberi kuasa kepada Dr. Saleh SH.MH dan kawan-kawan, advokat, konsultan hukum, dan advokat magang, dan seterusnya dianggap diucapkan. Selanjutnya disebut sebagai termohon Partai Demokrat yang diwakili oleh H. Agus Harimurti Yudhoyono dan H. Tengku Rifki Harsha sebagai Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal. Dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 19 April 2024 memberi kuasa kepada Dr. Mehbob SH.MH
CN dan kawan-kawan, yaitu advokat, penasihat hukum, dan konsultan hukum, serta asisten advokat, dan seterusnya dianggap dibacakan. Selanjutnya disebut pihak terkait. Membaca permohonan pemohon, mendengar keterangan termohon, membaca dan mendengar jawaban termohon, membaca dan mendengar keterangan pihak terkait, membaca dan mendengar keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum, memeriksa alat bukti pemohon, termohon, pihak terkait, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum, duduk perkara, dan seterusnya dianggap diucapkan. Pertimbangan hukum, paragraf 3.1 dianggap diucapkan. Kewenangan Mahkamah, paragraf 3.2 dan 3.3 dan seterusnya dianggap diucapkan, dan dengan demikian Mahkamah berwenang untuk mengadili perkara akuo. Tenggang waktu pengajuan permohonan, paragraf 3.4 dan 3.5 dan seterusnya dianggap diucapkan, dan permohonan pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Kedudukan hukum pemohon, paragraf 3.6 dan 3.7 dan seterusnya dianggap diucapkan, dan pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan akuo. Paragraf 3.8, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan eksepsi termohon, eksepsi pihak terkait, dan pokok permohonan. Dalam eksepsi 3.9, menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih lanjut pokok permohonan pemohon, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi termohon dan eksepsi pihak terkait masing-masing sebagai berikut. 39.1, bahwa termohon mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan permohonan pemohon tidak jelas atau kabur obscurable dengan alasan dan seterusnya dianggap diucapkan. Bahwa pihak terkait mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan permohonan pemohon tidak jelas dengan alasan pemohon tidak memiliki kepentingan hukum untuk menuntut agar perolehan suara pihak terkait dikurangi dan atau diubah, dan seterusnya selanjutnya dianggap diucapkan. Menimbang bahwa berkenaan dengan eksepsi pihak terkait, menurut Mahkamah, eksepsi pihak terkait demikian adalah berkaitan dengan pokok permohonan. Oleh karena itu, eksepsi pihak terkait adalah tidak beralasan menurut hukum. Bahwa adapun terhadap eksepsi termohon, perihal permohonan pemohon tidak jelas, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut. Bahwa sesuai ketentuan hukum acara, petitum permohonan harus memenuhi ketentuan pasal 75 Undang-Undang MK yang menyatakan dan seterusnya dianggap diucapkan, dan pasal 11 ayat 2 huruf B angka 5 PMK 2 2023 yang menyatakan dan seterusnya dianggap diucapkan, beserta lampiran 1 Romawi PMK 2 2023 yang pada pokoknya menjelaskan bahwa dan seterusnya dianggap diucapkan. Selain itu, secara doktriner dan pendirian Mahkamah, jamak dipahami, permohonan dapat pula dinilai kabur apabila terdapat ketidaksesuaian antara posita dengan petitum atau terdapat pertentangan, kontradiksi antara petitum yang satu dengan petitum lainnya. Bahwa setelah membaca dan mencermati secara saksama permohonan akuo, Mahkamah menemukan petitum angka 3 pemohon memohon kepada Mahkamah agar menetapkan pemungutan suara ulang PSU setidaknya untuk TPS 04 Desa Buntulia Selatan, Kecamatan Duiheda, Dapil Pohuwato 5, Kabupaten Pohuwato. Namun demikian, pada petitum angka 5, pemohon juga memohon kepada Mahkamah agar menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk pemohon dan Partai Demokrat untuk perolehan alokasi kursi partai politik peserta pemilu anggota DPRD Kabupaten Pohuwato sepanjang Dapil Pohuwato 5 pada Kecamatan Duhiada dan Kecamatan Patilanggio Kabupaten Pohuwato, yaitu PKB pemohon memperoleh 1.711 suara dan Partai Demokrat pihak terkait memperoleh 1.711 suara. Bahwa menurut Mahkamah, petitum pemohon pada angka 3 dan angka 5 tersebut menjadi saling bertentangan antara satu dan lainnya karena pemohon tidak merumuskan petitum tersebut sebagai petitum alternatif, melainkan disusun secara kumulatif. Padahal kedua petitum tersebut adalah dua hal yang saling berbeda. Bahwa dengan demikian konsekuensi yuridisnya adalah apabila petitum yang satu dikabulkan, maka hal itu akan bertentangan dengan petitum yang lain. Dengan rumusan petitum demikian telah menjadikan permohonan tidak jelas atau kabur.
Dengan demikian, eksepsi termohon berkenaan dengan permohonan pemohon tidak jelas atau kabur adalah beralasan menurut hukum. Paragraf 3.11 dan 3.12 dan seterusnya dianggap diucapkan. Konklusi, berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan paragraf 4.1 sampai dengan 4.7 dianggap dibacakan. Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Mahkamah Konstitusi dan Undang-Undang Pemilu dan seterusnya dianggap diucapkan. Amar putusan mengadili dalam eksepsi 1 mengabulkan eksepsi termohon, 2 menolak eksepsi selain dan selebihnya. Dalam pokok permohonan menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima. Demikian diputus dalam rapat penuntutan hakim yang dihadiri oleh 9 hakim konstitusi yang nama-namanya dianggap diucapkan pada hari Rabu tanggal 15 bulan Mei tahun 2024 yang diucapkan dalam sidang plenum Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 21 bulan Mei tahun 2024 selesai diucapkan pukul 9:51 waktu Indonesia Barat oleh 9 hakim tersebut dengan dibantu oleh Jepri Porkonanta Tarigan sebagai panitera pengganti serta dihadiri oleh para pihak. Dilanjut.